Baik, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya Theo George Gill akan memberikan penjelasan atau pemaparan tentang standar kompetensi lulusan jenjang 2 F&B Service atau pelayanan tata hidang, di mana standar kompetensi lulusan ini lulusan program pelatihan perhotelan subbidang F&B Service jenjang 2 KKNI memiliki sikap, tata nilai, kemampuan, dan pengetahuan tentang operasional dan pengetahuan faktual dalam melakukan pelayanan tata hidang atau F&B Service dalam sebuah restoran, serta membantu pelayan restoran dalam memberikan pelayanannya kepada tamu dengan menggunakan bahan, peralatan, dan perlengkapan kebersihan restoran yang sesuai dengan peruntukannya, peralatan makan dan minum sesuai fungsinya, dan juga sistem administrasi manual maupun komputerisasi yang mengacu kepada standar Common Asian Tourism Curriculum atau CATC sebagai pelayanan tata hidang di restoran yang menjadi efektif sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, untuk profil lulusan sendiri, memang hasil analisis perubahan adalah yang kita lakukan. Tentunya analisa kami adalah dengan melakukan SKL ini, tentunya para peserta uji kompetensi nantinya itu akan memiliki kemampuan untuk dapat melakukan pelayanan atau melakukan pelayanan dengan tepat. Salah satunya adalah tentang ketepatan dalam melakukan table setup. Nah, table setup yang dibutuhkan memang adalah table setup elaborate atau table setup table dot, di mana table dot atau table setup elaborate ini adalah menu table setup yang lengkap atau menata meja makan yang lengkap dari appetizer yaitu knife, dessert knife sama dessert fork, kemudian ada supnya menggunakan soup spoon, kemudian ada main course-nya menggunakan dinner knife dan dinner fork, dan juga ada dessertnya, dia menggunakan dessert knife dengan dessert fork atau juga ditambah dessert spoon tergantung dari menu makanan yang ada. Ditambah ada coffee and tea sebagai table setup atau yang terakhir atau biasanya untuk penutupnya, dimana tidak hanya table setup saja yang disajikan, tetapi juga harus ada dekorasi yaitu berbentuk bunga, dan juga ada penambah atau pelengkap pelayanan yaitu ada salt and pepper di tengah-tengah, dan juga ada table number sebagai identitas dari meja tersebut. Nah, di mana juga yang dibutuhkan adalah selain table setup, tentunya ada juga lipetan gas napkin sebagai hiasan atau dekorasi dari sebuah restoran yang harus dikuasai oleh para peserta calon yang akan diuji. Kemudian juga dalam pelayanan juga harus mengetahui bagaimana cara mengambil pesanan makanan, di mana pesanan makanan tersebut nanti akan harus dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok appetizer, bisa juga masuk dalam kategori salad, kemudian juga ada sup, dengan berbagai macam sup, bisa sup yang kental maupun sup yang tidak kental atau clear. Kemudian juga ada main course, di mana main course tersebut bisa terdiri dari poultry atau macam-macam unggas. Kemudian ada red meat yang juga dari berbagai macam daging merah. Kemudian juga ada white meat dari berbagai macam kayak unggas-unggasan ya, dan juga fish dengan ikan, dan juga ikan tadi unggas tadi sudah yang white meat, dan juga ikan-ikanan seperti fish dan shellfish. Nah, dan juga ditambah dessert pun harus ada yang diketahui, ada yang hot dessert sama yang cold dessert. Jadi seperti crepes itu masuk kategori hot dessert, dan juga untuk yang cold dessert seperti ice cream, banana split, dan lain-lain. Dan juga nanti ada kopi dan teh.
Nah, selain itu juga untuk SKL yang sekarang dibutuhkan juga pengetahuan tentang pantangan dari tamu. Jadi bila tamu memiliki pantangan diabetes atau diabetik, tamu tersebut tidak dapat mengkonsumsi semua makanan yang manis, dan baik itu yang manisnya melalui gula maupun manis melalui buah-buahan, seperti yang dilarang semangka tidak boleh untuk diabetik, kemudian juga untuk uh, yang pantangan lain seperti vegetarian ya atau vegan yang tidak boleh daging-dagingan. Kemudian ada juga menu-menu khusus untuk Yahudi atau Jewish food gitu ya, dan ini memang perlu dipahami oleh para peserta yang akan diuji nantinya. Dan ini merupakan standar kompetensi lulusan, profil lulusan yang diharapkan adalah nanti para lulusan ini dapat memahami bahwa kebutuhan tamu tidak hanya dilayani dengan pesanan makanan yang tepat saja, tetapi harus juga mengetahui kebutuhan tamu yang tentunya ini berkaitan dengan kesehatan, dan juga nanti kedepannya diharapkan secara jelas bahwa semua lulusan dapat mengambil pesanan makanan dengan tepat. Selain itu juga kebersihan menjadi sangat penting karena ini merupakan bagian dari persiapan dan juga setelah pelayanan, di mana kebersihan pribadi, personal hygiene itu sangat penting di dalam pelayanan makanan dan minuman. Kemudian juga yang kita harapkan adalah untuk area kerja di restoran itu harus bersih, dan juga pada saat pelayanan juga tetap harus terjaga, jangan sampai terjadi cross contamination, harus selalu cuci tangan atau kalau perlu menggunakan masker ataupun menggunakan sarung tangan atau menggunakan selalu dengan hand sanitizer. Sedangkan juga untuk setelah pelayanan dipastikan bahwa semua peralatan makan baik itu berbentuk silverware maupun berbentuk kain seperti linen itu harus langsung dicuci dan dibersihkan, dan juga area-area kerja seperti area pelayanan seperti kursi, meja, lantai itu harus selalu kembali dibersihkan seperti semula. Dan tentunya ini untuk menjadi sebuah keharusan bagi para profil lulusan F&B Service bidang 2, di mana harus mengetahui secara jelas prinsip-prinsip kebersihan pribadi yang harus juga dilakukan untuk kebersihan prinsip area kerja. Demikian untuk SKL bidang 2 untuk perhotelan sub bidang F&B Service, dan saya harapkan dengan penjelasan ini dapat dipahami oleh semua para calon yang akan diuji di LSK ini. Terima kasih.